filled my palm full of doubt and wouldn't hear me out, but still I chased my dreams. They told me to quit, but my heart could not resist, and from the darkness came a light. I will shine on tomorrow, light the way for all to follow. From the darkness I will shine. Learning from the past, I tried to stare the world in the eyes, find strength to pull me through. I saw through my tests and trials, a road that ran 1,000 miles. At the end was only truth. I will shine on tomorrow, light the way for all to follow. In the darkness I will shine. I will shine on forever, take my chance now or never. In the darkness I will shine. I know I can if I believe, I believe, I believe, I believe. And I will choose my destiny, 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 destiny. We'll make the change we want to see. I know we can if we believe. And we will choose our destiny. Destiny. I know I can if I believe, I believe, I believe, believe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih tetap akan membicarakan tentang postulat tamsir atau TST, Tamsir Statistical Transformation. Intinya adalah saya mencoba mentransformasi noise pada spektral menjadi sebuah besaran lain, menjadi satu kelompok besaran lain yang pada ujungnya bisa menggambarkan informasi yang terkandung di dalam noise itu. Itu adalah dasar dari transformasi. Perjalanan untuk membuktikan transformasi itu juga belum selesai sebetulnya. Karena waktu itu data yang kami dapat adalah data yang prosesnya lambat sekali, sehingga kami masih ragu apakah data itu data yang benar mewakili atau data yang outputnya itu memang betul-betul sudah diproses dengan baik. Tapi saya tetap yakin bahwa kalau saya punya data yang baik ke outputnya, maka saya bisa konfirmasi menggunakan standar deviasinya.
saya cukup menggunakan standar deviasi yang mewakili fluktuasi yang terjadi pada masing-masing frekuensi dari FFT. Nah, fluktuasi itu terjadi karena populasi yang ada. Jadi kita juga harus memperhatikan berapa banyak populasi yang wajar sehingga noise bisa mengekstrak dirinya dengan benar. Kalau kita gunakan 30 mungkin rendah. Jadi belum pasti berapa besar yang kita bisa lakukan. Nah, itu menjadi satu bagian kajian yang kita perlu lakukan. Samping itu, level pertama, level kedua, atau level ketiga, juga perlu diperhatikan. Artinya kalau misalnya kalau masing-masing misalnya, saya harus menggunakan data sekitar 300 spektrum. Kemudian dari 300 spektrum itu, saya keluarkan nilai rata-rata, spektrum nilai rata-rata, dan spektrum standar deviasi. Dari 300 itu kemudian saya buat hal yang sama, jadi 300 dikalikan 30. Jadi pada level kedua saya kembali bermain dengan 30 populasi, sehingga saya dapat 30 standar deviasi, spektral standar deviasi, dan 30 spektral nilai rata-rata. Dari situ pun saya bisa kaji di tingkat awal pada level pertama. Untuk frekuensi yang sama misalnya, saya lakukan 30 tadi, kita bisa deretkan 1 sampai 30, kemudian kita bisa lihat seberapa besar kemiripan satu sama lain dalam hal deviasinya dan nilai rata-ratanya. Pada level pertama kita lihat di sini. Kemudian juga bisa dilakukan dengan mengalihkan standar deviasi dan nilai rata-rata. Dan dilakukan hal yang sama. Dikaji seberapa mirip antara 1 sampai 30. Nah, dari situ level pertama, output dari level pertama. Pada level kedua, kita bisa lakukan hal yang sama. Jadi kita buat lagi sama seperti yang pertama. Jadi 300 kali 30, 9.000 kali 30. 9.000 kali 30. Nah, kita akan dapatkan 270.000. Dari situ kita bisa dapatkan perbandingan. Ada beberapa cara yang saya tidak bisa sebutkan di sini untuk melihat apakah sudah mulai nampak atau belum ininya. Tentunya tidak semua noise itu bisa dikatakan sebagai, tidak semua random itu bisa dikatakan sebagai, bisa diproses dengan TST. Random yang saya maksud di sini adalah random yang dilakukan untuk menganalisis bahan yang belum teridentifikasi dengan menggunakan satu frekuensi square wave pada frekuensi tertentu. Jadi memang ada sumber yang sebetulnya informasi, sehingga ketika sumber itu diekstrak dari noise, maka akan muncul informasinya. Jadi tidak semua noise itu mewakili seperti yang saya maksud. Itu dari sisi proses penganalisisan, sehingga nantinya ketika sudah dapat model TST yang valid, yang baik, maka akan digunakan untuk seluruh kajian. Proses ini mungkin tidak
mungkin memakan waktu 6 bulan, paling lama 1 tahun. Jadi pada 1 tahun pertama, kami akan fokus juga untuk membenahi tentang TST. Kemudian setelah itu pada setahun kedua, itu akan kami lakukan, memang lama prosesnya. Saya lebih baik menyebutkan sesuatu yang lama karena di depan jalan yang kita lewati itu tidak ada sama sekali informasi tentang ini. Jadi kami harus membuat sesuatu yang baru. Itu sebabnya saya sebut sebagai postulat. Kami harus membuat sesuatu yang belum orang buat. Oleh karena itu, saya lebih baik memasang target yang relatif panjang, walaupun nantinya mungkin bisa didapat lebih cepat. Saya yakin itu bisa didapat. Nah, pada tahun kedua, saya akan fokus ke kami ya, grup research. Grup research ini akan fokus pada tadi apa saya mau sebut ya. Saya akan fokus untuk memformulasikan proses pengukuran bahan. Bahan nanti mungkin kita harus kerjasama dengan orang kimia untuk melihat pecahan-pecahan bahan yang akan kita proses, misalnya basa dan asam, NaOH, HCl. Kemudian kalau dia bergabung menjadi NaCl, bagaimana yang harus dianalisis. Jadi proses analisis. Dalam proses analisis, sebelumnya kita juga mesti lihat, karena nanti kita akan menggunakan FPGA, maka frekuensi respons dari spektral juga rasanya harus turun dari pengamatan sebelumnya yang saya menggunakan 4 nanosecond. Pada sampling nanti, setahu saya tidak akan sampai segitu. Jadi frekuensinya akan turun, frekuensi spektralnya akan turun di frekuensi yang lebih rendah. Ada satu keuntungan sebetulnya kalau kita bermain di frekuensi yang lebih rendah, yaitu nilai kapasitasnya besar, sehingga lebih mudah dianalisis. Tetapi tidak semua bahan tentunya yang bisa analisis. Bahan yang masih nano sekalipun masih bisa kita analisis, dengan harapan masih bisa kita dapatkan ininya pusat analisis. Analisis yang paling sulit adalah ketika kita menganalisis campuran yang lebih kompleks. Dan itu sebetulnya sudah bukan bagian dari elektronika, tapi sudah masuk ke kimia ataupun biomedik. Misalnya darah, kita mesti menggunakan satu cairan khusus yang dianggap sebagai platform dari darah, misalnya plasma. Nah, dari situ kita akan masuk di tahun kedua, cukup panjang, saya rasa 2 tahun itu, untuk mendapatkan itu semua. Kami fokus ke ada 2 kegiatan, yaitu fokus untuk membuat pada darah air seni, itu satu kegiatan sendiri. Dan kegiatan yang kedua adalah memonitor penyakit tertentu agar bisa didapat proses pengambilan data yang cepat. Misalnya contohnya coronavirus. Itu kita cukup bisa lakukan di poliklinik dengan meletakkan 2 elektroda untuk mengetahui virus-virus yang ada di sekitar situ. Nah, ini untuk kebutuhan khusus. Dilakukan di tahun kedua dalam percabangan kebutuhan khusus. Misalnya juga salah satunya untuk mengetahui sifat gigi
sifat dari gigi gigi palsu yang permanen, akar giginya itu bisa dianalisis menggunakan pendekatan noise spectral TST. Yang lainnya, misalnya ada satu kembangan lain yang ini juga masuk untuk kebutuhan khusus, yaitu gabungan antara multi level kapasitif dengan noise spectral analysis yang kita tumpukan pada daerah kepala kranial, di mana nanti di situ ada banyak elektroda dan bisa dilakukan pemetaan, tetapi berbeda dari pemetaan hanya menggunakan kapasitif dari epsilon R. Dalam percobaan yang dilakukan ini, yang dilihat bukan epsilon R, tetapi spektral dari TST. Nah, spektral dari TST itu punya banyak titik frekuensi hasil output yang kalau kita ambil satu-satu, kita masukkan dalam image, maka diharapkan bisa memudahkan analisis, terutamanya untuk neurotransmitter atau neuron yang nanti akan dikerjakan oleh Pak Dr. Nur Hadi. Nah, ini penting bagi penelitian advance di bidang kedokteran misalnya. Sementara kami akan fokus pada bidang-bidang itu saja. Sebetulnya bisa juga ke bidang khusus, misalnya mendeteksi narkoba atau mendeteksi daging babi dan daging yang lain. Misalnya, itu bisa dilakukan tergantung permintaan. Dan masih banyak lagi yang bisa dikerjakan sebenarnya. Misalnya tanah, melihat komposisi tanah yang ada, ataupun yang lainnya, air seni misalnya. Oke, sementara saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa afi minkum. Wassalamualaikum.